Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ningsih dari kelas AK23C akan mempresentasikan proyek akuntansi biaya tentang bahan baku cireng. Bab 1. Ringkasan pelaksanaan usaha. Kegiatan pokok perusahaan dan sistem pengolahannya. Usaha ini berfokus pada produksi dan pemasaran cireng sebagai produk makanan ringan khas Indonesia dengan inovasi modern. Cireng adalah singkatan dari aci digoreng yang berarti tepung tapioka yang diolah dan digoreng untuk menghasilkan tekstur renyah di luar dan kenyal di dalam. Proses produksi usaha ini dimulai dengan pemilihan bahan baku berkualitas. Tepung tapioka yang digunakan merupakan produk lokal yang memiliki tingkat kehalusan tinggi untuk menghasilkan tekstur yang optimal. Bahan tambahan seperti bawang putih, garam, dan rempah-rempah dipilih dari produsen terpercaya untuk menjamin kesegaran dan kualitas. Langkah pertama dalam proses produksi adalah pencampuran tepung tapioka dengan air hangat serta bumbu-bumbu pilihan. Pencampuran dilakukan hingga menghasilkan adonan homogen yang elastis. Setelah itu adonan dibentuk sesuai ukuran standar. Salah satu inovasi dari usaha ini adalah pemberian isian pada cireng seperti keju mozzarella, ayam pedas, rendang, ataupun coklat lumer. Tahap berikutnya adalah penggorengan. Proses ini menggunakan minyak goreng berkualitas dengan suhu yang dijaga konstan, yaitu sekitar 180 derajat Celcius untuk memastikan cireng matang merata. Hasil penggorengan yang optimal menghasilkan cireng dengan tekstur luar yang renyah namun tetap mempertahankan kekenyalan khas pada bagian dalamnya. Setelah digoreng, produk langsung didinginkan dan dikemas menggunakan teknologi vakum untuk menjaga kebersihan, kesegaran, dan daya tahan. Ciri-ciri dari produk, jasa, dan pelayanan. Produk utama adalah cireng dengan berbagai varian rasa yang tidak hanya mengandalkan cita rasa tradisional, tetapi juga menghadirkan rasa-rasa baru yang menarik perhatian konsumen modern. Varian tradisional seperti bumbu rujak tetap dipertahankan karena memiliki basis penggemar yang kuat. Namun inovasi rasa seperti cireng keju mozzarella, isi ayam lada hitam, sosis, dan coklat lumer menjadi daya tarik tambahan yang mampu menarik segmen pasar yang lebih luas. Kemasan menjadi salah satu elemen penting dalam produk ini. Kemasan dibuat dari plastik vakum yang tidak hanya menjaga kesegaran produk, tetapi juga memberikan tampilan yang modern dan profesional. Informasi penting seperti nilai gizi, petunjuk penyajian, tanggal produksi, dan tanggal kadaluarsa dicantumkan pada kemasan untuk memberikan kepercayaan kepada konsumen. Pelayanan yang ditawarkan dirancang untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada konsumen. Beberapa layanan unggulan meliputi layanan pengantaran, pemesanan khusus, produk mentah. Pelayanan yang ramah, cepat, dan efisien menjadi salah satu keunggulan dari usaha ini. Dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, usaha ini diharapkan mampu membangun loyalitas konsumen dalam jangka panjang. Ukuran pasar dan prospek atau potensi pasar. Cireng merupakan makanan yang sudah dikenal luas di Indonesia, sehingga pasar untuk produk ini sangat besar dan beragam. Usaha ini berpotensi untuk menjangkau berbagai segmen pasar mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Target pasar utama meliputi mahasiswa dan pelajar. Segmen ini merupakan konsumen utama produk makanan ringan yang praktis dan terjangkau. Keluarga. Cireng dapat menjadi cemilan keluarga saat bersantai di rumah atau saat berkumpul bersama. Dengan pilihan rasa yang beragam, produk ini cocok dinikmati oleh semua anggota keluarga. Konsumen online. Tren belanja makanan melalui platform online memberikan peluang besar untuk memasarkan produk ini ke seluruh Indonesia, bahkan keluar daerah tempat produksi. Ringkasan proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan dirancang sederhana namun realistis untuk menunjukkan potensi keuntungan usaha ini. Modal awal sebesar 5 juta digunakan untuk kebutuhan produksi, pemasaran, dan operasional. Dengan harga jual 10.000 per porsi dan target penjualan 25 per porsi per hari, pendapatan bulanan diperkirakan mencapai 7.500.000. Rincian biaya produksi 3 juta, bahan baku dan kemasan, operasional 500, listrik, gas, dan transportasi, laba bersih 7.500.000 dikurang 3.500.000 sama dengan 4 juta. Proyeksi ini menunjukkan bahwa usaha ini dapat mencapai titik impas dalam waktu 2 bulan, menjadikannya bisnis yang layak untuk dijalankan. Jumlah dana yang diperlukan dan penggunaannya.
Dana awal yang diperlukan untuk memulai usaha ini sebesar 5 juta dengan alokasi sebagai berikut. Modal bahan baku awal 2 juta untuk pembelian tepung tapioka, isian, minyak goreng, dan bumbu. Peralatan produksi 1.500.000 untuk wajan, spatula, alat cetak, dan alat pengemasan vakum. Promosi dan branding 1 juta untuk pembuatan logo, pemasangan iklan di media sosial, dan cetak banner. Biaya operasional awal 500 untuk listrik, gas, dan transportasi. Visi misi perusahaan. Visi perusahaan adalah menjadi pelopor dalam mengembangkan dan mempromosikan makanan tradisional Indonesia, khususnya cireng sebagai cemilan modern yang digemari secara luas di pasar nasional maupun internasional. Perusahaan bertujuan untuk menghadirkan produk berkualitas tinggi yang tidak hanya lezat tetapi juga mencerminkan identitas budaya Indonesia yang kaya. Misi perusahaan terdiri dari beberapa poin. 1. Menghadirkan produk cireng dengan inovasi rasa dan varian yang sesuai dengan selera konsumen modern tanpa meninggalkan keaslian cita rasa tradisional. 2. Meningkatkan kualitas produksi melalui bahan baku terbaik dan teknologi pengolahan yang efisien. 3. Menyediakan layanan pelanggan yang ramah, cepat, dan profesional untuk menciptakan pengalaman konsumen yang memuaskan. 4. Mendukung keberlanjutan lingkungan melalui penggunaan bahan kemasan ramah lingkungan serta praktik bisnis yang bertanggung jawab. 5. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dengan menciptakan peluang kerja dan mendukung usaha lokal melalui kerjasama dengan pemasok bahan baku lokal. Visi dan misi ini menjadi landasan utama dalam menjalankan seluruh aktivitas usaha, mulai dari produksi hingga pemasaran, serta menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan strategis. Tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek 1. Memperkenalkan produk cireng ke pasar lokal melalui berbagai media pemasaran seperti media sosial, marketplace, dan kerjasama dengan toko-toko makanan ringan. 2. Mencapai target penjualan minimal 25 porsi per hari dalam 3 bulan pertama operasi. 3. Mengembangkan varian rasa baru berdasarkan survei dan masukan konsumen. 4. Membangun brand awareness dengan menciptakan identitas visual yang menarik seperti logo, kemasan, dan materi promosi. 5. Mengoptimalkan efisiensi produksi untuk memastikan produk berkualitas tinggi dapat dihasilkan secara konsisten. Tujuan jangka panjang. 1. Memperluas jangkauan pasar hingga ke kota-kota besar di seluruh Indonesia serta menjajaki peluang ekspor ke negara-negara dengan diaspora Indonesia yang besar. 2. Menjadi salah satu merek makanan ringan tradisional terkemuka di Indonesia yang dikenal karena inovasi dan kualitasnya. 3. Mengembangkan lini produk baru berbasis bahan lokal seperti keripik singkong atau snack berbahan dasar tepung tapioka lainnya. 4. Membangun fasilitas produksi yang lebih besar dan modern untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. 5. Mendukung pemberdayaan masyarakat lokal melalui program pelatihan dan kerjasama dengan petani atau produsen bahan baku lokal. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk mendorong keberlanjutan dan pertumbuhan usaha secara bertahap dengan fokus pada inovasi produk, ekspansi pasar, dan kontribusi kepada masyarakat. Periklanan dan promosi. Periklanan dan promosi adalah dua aspek yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia pemasaran. Untuk meningkatkan visibilitas produk cireng dan menarik minat konsumen, berbagai metode periklanan dan promosi perlu diterapkan. A. Periklanan melalui media sosial. Media sosial adalah platform yang sangat efektif untuk promosi produk saat ini. Dengan menggunakan Instagram, Facebook, dan TikTok, perusahaan dapat membangun brand awareness secara efektif. Menggunakan foto dan video menarik yang menunjukkan proses pembuatan cireng, varian rasa yang tersedia, serta cara penyajian yang unik dapat menarik perhatian audiens. Selain itu, mengadakan live streaming atau konten interaktif juga dapat meningkatkan engagement dengan pelanggan. B. Influencer marketing. Kerjasama dengan influencer yang memiliki audiens yang relevan dengan produk adalah cara yang sangat efektif dalam periklanan. Memilih influencer yang memiliki pengikut di usia muda, terutama mereka yang peduli dengan makanan dan tren kuliner, bisa membantu memperkenalkan produk lebih luas. C. Promosi dengan diskon dan voucher. Memberikan diskon atau voucher
khusus misalnya potongan harga untuk pembelian pertama atau paket bundling, dapat menjadi strategi yang efektif untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan volume penjualan. Promosi seperti beli satu gratis satu atau potongan harga tertentu juga dapat memotivasi konsumen untuk mencoba produk. D. Event dan aktivitas lapangan. Melakukan promosi produk melalui event atau bazar di tempat-tempat strategis juga bisa menjadi pilihan. Mengadakan event yang melibatkan pengunjung untuk mencoba produk cireng atau kontes makan cireng bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Aktivitas lapangan ini dapat dilakukan di area kampus, pusat perbelanjaan, atau tempat wisata yang ramai. Yang E. Program loyalitas pelanggan. Membuat program loyalitas pelanggan dengan memberikan reward untuk pembelian berulang juga dapat meningkatkan retensi pelanggan. Misalnya, memberikan satu porsi gratis setelah membeli produk sejumlah tertentu atau memberikan kartu loyalitas yang bisa ditukar dengan hadiah menarik. Lokasi pemasaran. Lokasi pemasaran menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kesuksesan usaha. Pilihan lokasi yang strategis akan membuat produk mudah diakses oleh konsumen dan meningkatkan volume penjualan. Beberapa pilihan lokasi pemasaran yang dapat dipertimbangkan antara lain A. Pasar tradisional dan modern. Menjual produk di pasar tradisional atau pasar modern adalah cara yang efektif untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Di pasar tradisional, banyak konsumen yang mencari cemilan seperti cireng, sementara pasar modern di pusat perbelanjaan atau supermarket memberikan kesempatan untuk menjual produk dalam skala yang lebih besar. B. Kios atau gerai di area strategis. Mendirikan kios atau gerai di area yang banyak dikunjungi orang seperti dekat sekolah, kampus, atau perkantoran akan meningkatkan peluang produk untuk ditemukan konsumen yang tepat. Tempat-tempat ini menjadi area dengan banyak lalu lintas pejalan kaki dan memberikan peluang untuk penjualan yang tinggi. C. Pemasaran online. Selain lokasi fisik, pemasaran online menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Menggunakan platform e-commerce atau media sosial untuk menjual produk memungkinkan produk menjangkau konsumen yang lebih luas. Bahkan mereka yang berada di luar kota atau negara, membuka toko online juga memberikan keuntungan dalam hal fleksibilitas, waktu, dan jangkauan yang lebih luas. Perkiraan finansial adalah aspek yang sangat penting dalam menentukan kelayakan suatu usaha. Dalam hal ini, perkiraan finansial akan mengacu pada proyeksi pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan, yang dapat membantu pengusaha untuk menilai apakah usaha tersebut dapat berkembang dan memberikan keuntungan. Analisis rugi laba. Analisis rugi laba bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pendapatan yang dihasilkan dapat menutupi biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan operasional bisnis. Dalam hal ini, analisis tersebut meliputi pendapatan dari penjualan produk, biaya produksi, biaya operasional, dan hasil bersih yang diperoleh setelah dipotong dengan biaya-biaya tersebut. Pendapatan dari penjualan produk akan dihitung berdasarkan harga jual cireng dan jumlah produk yang terjual dalam periode tertentu. Misalnya, jika harga jual satu porsi cireng adalah 8.000 dan dalam sebulan terjual 1.000 porsi, maka pendapatan dari penjualan cireng adalah 8.000 dikali 1.000 sama dengan 8 juta. Di sisi lain, biaya produksi termasuk biaya bahan baku seperti tepung tapioka, bumbu, dan minyak, biaya tenaga kerja atau gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya seperti listrik, transportasi, dan sewa tempat. Jika total biaya produksi dan operasional adalah 6 juta, maka laba kotor yang diperoleh adalah pendapatan dikurangi biaya tersebut, yaitu 8 juta dikurangi 6 juta sama dengan 2 juta. Analisis rugi laba akan memberikan gambaran tentang berapa banyak keuntungan yang bisa diperoleh setelah menutupi semua biaya yang ada. Ini akan membantu dalam mengevaluasi apakah usaha cireng ini layak untuk diteruskan atau perlu dilakukan penyesuaian pada harga atau biaya untuk meningkatkan profitabilitas. Arus kas. Arus kas atau cash flow sangat penting untuk memantau pergerakan uang yang masuk dan keluar dari usaha. Dalam bisnis cireng,
Arus kas mencakup pemasukan dari penjualan produk, serta pengeluaran untuk biaya operasional dan produksi. Memahami arus kas akan memungkinkan pengusaha untuk mengetahui apakah mereka memiliki cukup dana untuk menjalankan operasi sehari-hari atau apakah perlu melakukan penyesuaian agar tidak kekurangan kas. Sebagai contoh, dalam bulan pertama operasi usaha cireng, pengusaha mungkin mengeluarkan biaya awal seperti pembelian bahan baku, peralatan memasak, dan sewa tempat. Jika pendapatan yang diterima lebih kecil dari pengeluaran, maka arus kas bisa menjadi negatif, yang menandakan kebutuhan akan modal tambahan. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya pelanggan dan peningkatan penjualan, arus kas akan menjadi positif. Analisis BIF Break-Even Point. Analisis BIF adalah metode untuk mengetahui pada titik mana pendapatan yang dihasilkan sama dengan biaya yang dikeluarkan, yaitu titik impas di mana usaha tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Dalam analisis BIF, biaya tetap dan variabel harus dihitung untuk mengetahui berapa banyak unit produk yang harus terjual untuk mencapai titik impas. Misalnya, jika biaya tetap usaha cireng adalah 2 juta per bulan dan biaya variabel per porsi cireng adalah 4.000 dengan harga jual per porsi adalah 8.000, maka untuk menghitung BIF dapat digunakan rumus berikut. BIF, biaya tetap atau harga jual dikurang biaya variabel. BIF 2 juta atau 8.000 dikurang 4.000, 2 juta atau 4.000 sama dengan 500 per porsi. Artinya usaha ini harus menjual 500 porsi cireng per bulan untuk mencapai titik impas di mana pendapatan yang diterima setara dengan total biaya yang dikeluarkan. Biaya dalam bisnis cireng terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang harus dikeluarkan terlepas dari seberapa banyak produk yang dijual. Biaya tetap ini termasuk sewa tempat, gaji karyawan tetap, dan biaya operasional yang tidak tergantung pada volume produksi. Sementara itu, biaya variabel adalah biaya yang akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah produk yang dijual, seperti bahan baku dan upah tenaga kerja yang dihitung berdasarkan jumlah porsi yang diproduksi. Sumber-sumber dan pemakaian dana. Modal yang diperlukan untuk memulai usaha cireng dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik itu dari dana pribadi, pinjaman, atau investor. Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan seperti membeli bahan baku, peralatan memasak, membayar biaya operasional, serta untuk biaya pemasaran dan distribusi. Sumber dana utama yang digunakan biasa berasal dari dana pribadi atau tabungan pengusaha yang ingin memulai usaha. C. Rencana anggaran. Rencana anggaran adalah rincian pengeluaran yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan usaha cireng. Anggaran ini akan mencakup berbagai biaya yang diperlukan untuk memproduksi dan memasarkan produk, serta untuk menjalankan operasi harian bisnis. Rencana anggaran harus mencakup biaya pembelian bahan baku seperti tepung tapioka, bumbu, dan minyak, serta biaya operasional lainnya seperti listrik, air, dan transportasi. Selain itu, pengusaha juga harus menganggarkan biaya untuk sewa tempat, gaji karyawan, dan biaya pemasaran untuk mempromosikan produk cireng. Penahafan finansial. Penahafan finansial adalah proses yang mengatur alokasi dana dan pengeluaran selama tahap-tahap perkembangan usaha. Pada tahap awal, usaha ini memerlukan dana untuk membeli peralatan, bahan baku, dan untuk memenuhi kebutuhan operasional lainnya. Pada tahap ini, dana yang diperlukan lebih besar karena usaha baru mulai dibangun dan masih dalam tahap pengenalan pasar. Setelah usaha mulai berjalan dan mendapatkan pelanggan, dana yang dibutuhkan akan lebih fokus pada pemeliharaan operasional sehari-hari dan pengembangan pemasaran. Setelah usaha berjalan dengan stabil, tahap selanjutnya adalah untuk melakukan evaluasi keuangan dan merencanakan ekspansi usaha yang membutuhkan dana tambahan untuk memperluas kapasitas produksi atau membuka cabang baru. Penahafan finansial yang terencana dengan baik akan membantu memastikan bahwa dana yang ada digunakan secara efektif dan usaha dapat berkembang secara berkelanjutan dengan mendapatkan keuntungan yang